Shalom kakak, kembali lagi dengan saya channel Sajian ala Syifa. Kali ini aku akan membuat menu lebaran ya teman-teman, yaitu soto tanpa santan yang tentunya enak, sehat dan bergizi ya teman-teman. Di sini yang harus kalian siapkan adalah bumbunya, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe sama kemiri ya teman-teman. Ada juga daun salam, daun jeruk, lengkuas, 2 batang serai sama kembang lawang. Nah, ini untuk bahannya ada kol, toge, sama telur puyuh. Nah, untuk telur puyuhnya bisa diganti sama telur ayam ya. Nah, ini sounnya ini belum aku rendam ya, nanti kita rendam sama air hangat, tutup lalu diamkan 3 menit, terus disiram sama air dingin. Nah, ini juga ada ayam, aku gunakan dada ayam ya, dada ayam pilet sama ceker untuk kuahnya. Nah, ini untuk bahan seasoningnya tomat, daun bawang, jeruk limau sama cabai ya teman-teman. Daun salamnya jangan skip ya. Nah, ini kita bahan yang mau di blender kita potong-potong dulu ya sebelum di blender biar memudahkan untuk lebih halus ya teman-teman. Nah, ini jahenya juga aku potong-potong karena kalau blender ini tuh ya, blender yang semacam ini teman-teman, kalau gak dipotong-potong itu biasanya gak halus ya teman-teman, meskipun udah menggunakan air. Nah, ini aku tambahin juga ketumbar bubuk ya teman-teman. Teman-teman kalau mau gunakan ketumbar biji juga bisa ya, yang masih bijian kayak gitu juga bisa. Nah, ini untuk ketumbarnya aku tambahin 1 sendok setengah ya teman-teman, 1 sendok setengah makan. Nah, ini kita tambahin air secukupnya untuk memblender ya, biar memudahkan lebih halus. Mau pakai minyak langsung juga nggak apa-apa, cuman ini aku pakai air aja ya teman-teman. Nah, ini kita blender. Kalau pakai minyak nanti di wajannya nggak perlu pakai minyak langsung ya teman-teman, nggak perlu pakai minyak lagi. Nah, ini yang hasilnya ya teman-teman, bumbu yang udah saya blender. Nah, kayak gini. Lalu setelah itu kita siapkan wajan ya teman-teman, kita masukin bumbunya. Nah, ini sengaja enggak aku pakai minyak terlebih dahulu karena kita akan surutkan dulu airnya ya teman-teman, biar cepat matang. Nah, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai airnya surut. Nah, udah kering ya teman-teman, airnya udah gak ada, kita tambahin minyak secukupnya. Oke, kita tambahin minyak, kita aduk-aduk lagi. Nah, ini udah matang ya. Lalu kita masukin daun salam 2 batang serai ya, 1 ruas jahe yang udah digeprek, sama daun jeruk ya. Ini kita belah-belah dulu supaya daun jeruknya mengeluarkan aroma yang sedap ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar si bumbu yang barusan dimasukin itu kecium ya, jahe lengkuasnya, daun jeruknya, daun salamnya ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk. Ini udah wangi nih teman-teman. Lalu kita masukin air ya, masukin air secukupnya teman-teman ya. Ini aku menggunakan blender ya, yang tadi bekas blender bumbu, biar gak ada bumbu yang kebuang. Oke, kita tambahin dulu ya secukupnya. Nah, itu nih aku mau tambahin lagi karena biar si cekernya itu kerendam semua ya teman-teman. Ceker ini bagus loh ternyata teman-teman, gizinya gede ya, apalagi itu ternyata ceker tuh mengandung kolagen teman-teman ya, dari tulangnya itu loh. Nah, ini kita masukin cekernya. Aku menggunakan 6 ceker, bisa lebih ya, sesuai selera aja. Nah, ini untuk dada ayam piletnya aku akan rebus terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti kita buang dulu darahnya ya teman-teman ya, karena nanti akan mengeluarkan darah ya setelah direbus itu. Nanti setelah mendidih,
nanti akan keluar buih-buih itu ya teman-teman, buih-buih yang hitam-hitam itu nanti kita saring, kita keluarin ya teman-teman. Lalu si bekasnya air ngerendam ayam ini kita masukin untuk kuah sotonya biar lebih sedap ya, biar lebih gurih. Kita gunakan kaldu ayam alami ya yang kita buat. Nah ini sebelum mendidih kita siapkan bahan-bahan seasoning ya teman-teman. Kita siapkan daun bawang, kita potong-potong kecil-kecil ya teman-teman. Lalu kita taruh di tempat yang sesuai ya teman-teman. Nah setelah ini aku juga potong tomat-tomat ya teman-teman. Ini nanti potong-potongnya sesuaikan ya teman-teman, mau lebih gede mau kecil juga sesuai selera aja. Oke, kita potong-potong terlebih dahulu. Kalau aku segini ya teman-teman, kecil-kecil kayak gitu. Lalu kita siapkan di piring saji ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lihat nih teman-teman, apakah sudah mendidih nih ya kuah sama ayamnya. Nah ini udah mendidih teman-teman, tadi aku udah buang ya buih-buih yang kotornya itu. Nah lalu kita masukin ayamnya ya teman-teman, masukin terlebih dahulu ayamnya ke dalam kuah soto. Lalu setelah itu kita tuang nih air yang sudah air yang bekas ngerendam ayam ya teman-teman ke dalam kuah soto. Nah ini udah mendidih, lalu kita masukin bunga lawang ya. Kita masukin bunga lawang, aku pakai 4 saja ya teman-teman bunga lawangnya. Kalau mau ditambahin juga nggak apa-apa, karena itu juga bikin enak sih kembang lawang itu. Nah setelah itu kita tutup dulu ya teman-teman. Kita tutup dulu, tunggu biar meresap dulu bumbunya ke ayam ya teman-teman, karena nanti kita akan goreng. Nah ini udah mendidih nih teman-teman. Sebelum diangkat kita kecilin dulu apinya, terus kita akan tambah garam ya. Untuk garam disesuaikan saja. Di sini aku menggunakan 2 sendok makan ya, karena ini aku menggunakan sendok kecil jadi aku tambahin 2 aja, 2 sendok kecil. Tapi kalau disesuaikan aja ya nanti tergantung bikinnya segimana. Nah ini aku tambahin juga kaldu ayam ya, sedikit aja karena tadi kita udah menambahkan dari kaldu ayam yang kita bikin sendiri ya teman-teman ya. Nah ini kita aduk-aduk lagi, lalu kita akan tutup ya teman-teman, biarkan sampai si bumbunya meresap sampai ke dalam ke ayam ya teman-teman ya. Nah sebelum mendidih di sini juga aku siapkan air untuk merebus cabai ya teman-teman, cabai merah, cabai rawit ya, untuk bikin apa, bikin sambalnya. Ini aku akan rebus terlebih dahulu, lalu aku akan tutup ya teman-teman. Nah ini udah ditutup, kita tunggu sampai mendidih. Nah ini untuk kuah sotonya sudah mendidih teman-teman, lalu kita akan koreksi rasa ya. Kita akan koreksi rasa, kita cobain perlu ada tambahan, apa yang kurang nanti ditambah. Nah ini kita angkat ya teman-teman ayamnya, lalu kita akan tiriskan sambil menunggu dingin ya teman-teman ayamnya. Kita akan buat cabai dulu nih, kita akan buat sambal. Ini si cabainya udah matang, kita masukin ke blender, lalu aku akan tambahkan sedikit air ya teman-teman. Nah di sini perlu kalian tahu bahwa cabenya tuh pakai kaldu ayam lagi, karena biar enak ya teman-teman, nggak merubah rasa ke kuah sotonya nanti. Nah ini kita blender, ini mau sehalus segimana terserah teman-teman ya, mau lebih halus mau nggak halus juga nggak masalah. Nah ini untuk kolnya aku rebus ya teman-teman, sebenarnya nggak direbus juga gak masalah, karena biasanya soto-soto seperti biasanya sih kolnya mentah ya, tapi ini aku akan ngilangin dulu baunya, sebentar aja direbusnya sama togenya ya teman-teman. Kita rebus lebih dahulu biar si aroma mentahnya itu nggak kecium teman-teman. Sebentar aja ngerebusnya,
nggak perlu sampai mendidih, nggak perlu sampai layu banget ya, yang penting togenya sama kolnya tuh masih ada kerak-kerak gitulah nanti. Nah ini setelah itu aku siapkan wajan untuk menggoreng ayam ya, yang tadi udah aku tiriskan dan udah dingin teman-teman. Baru kita akan goreng ya teman-teman si ayamnya. Nah ini aku udah potong ayamnya tadi karena kegedean, jadi aku potong bagi dua nih. Lalu kita goreng, kita masukin ke minyak. Ini untuk menghindari minyak panas ya teman-teman, karena biasanya kalau goreng ayam itu suka minyaknya keluar, kita tutup ya teman-teman. Nah ini udah matang, kita balik dulu ya biar matangnya merata. Oke teman-teman, nah kita balik ayamnya. Nanti ayam ini akan aku suwir-suwir ya teman-teman. Nah, sebelum disuwir-suwir juga kita harus nunggu dingin dulu ayamnya ya. Nah ini aku masukin telur puyuh ke dalam kuah soto ya teman-teman, biar si telur puyuh juga ada rasanya gitu, gurih gitu teman-teman. Nah ini si ayamnya udah mateng juga, lalu kita tiriskan terlebih dahulu ya teman-teman. Tiriskan sampai benar-benar si ayamnya dingin, lalu kita nanti akan suwir-suwir. Nah ini udah selesai teman-teman, bihunnya udah siap, ayamnya udah siap, semuanya udah siap-siap ya teman-teman ya. Nah ini ada 2 mangkok ya, ini aku sengaja bikin 2 ya, yang satu si kol sama togenya mentah, yang satu lagi yang tadi udah direbus ya teman-teman. Nah kita siapkan ya buat disajikan teman-teman. Nah ini yang tadi udah aku rebus ya teman-teman, kita tambahin sounnya ya, yang suka soun boleh dibanyakin sounnya. Lalu kita tambahkan ayam ya teman-teman, ayam sesuai selera, mau tambah banyak juga gak masalah ya kalau bikin sendiri. Nah ini untuk seasoningnya aku tambahin tomat sama jeruk limau sama juga daun bawang ya teman-teman. Kita siram terlebih dahulu pakai kuahnya ya. Nah ini teman-teman bener-bener lezat ya teman-teman, seger. Nah bikin segernya ini kuah sama jeruk limaunya nih teman-teman, awas ya jeruk limaunya jangan sampai ke skip, karena itu yang akan membuat kuahnya itu seger. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman sudah menonton channel aku, dan silahkan dicoba di rumah ya teman-teman. Insya Allah ini akan membuat suami kalian semakin sayang ya, sayang juga sama mertua kalian. Oke, kita tambahin jeruk limau. Terima kasih teman-teman telah menonton channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.